Dedi Sofianto. Saya S1 kuliah di ISI Jogja, S2-nya di Pasca Sarjana ISI Jogja juga. Dari S1 sampai 2 penciptaan seni kriya juga. Ini adalah seni kinetik. Seni kinetik itu adalah seni yang melibatkan gerakan tetapi tidak semua yang bergerak, dan itu kinetik. Tapi gerakan itu memiliki pesan dan makna. Jadi karya itu secara bentuk juga memiliki nilai estetis, tapi secara gerakan memiliki konsep dan makna. Dengan buat seni Awalnya itu berkarya dengan karya yang statis ya. Setelah melihat respon dari beberapa pengunjung itu kurang ada gregetnya, terus saya mencoba membuat karya bergerak, tetapi awalnya itu manual, digerakkan dengan gear tapi dengan tuas, jadi di pedal kayak gitu. Setelah itu banyak kendalanya itu tidak semua yang di tempat ruang pamer atau pengunjung itu dengan perasaan menggerakkannya, asal gerak itu akhirnya ada kerusakan di karya tersebut. Setelah itu mencoba dengan dinamo. Nah, di dinamo itu menarik pengunjung itu, dan banyak respon. Terus tetapi gerakannya itu monoton, kayak gerak terus itu, sama aja dengan kayak patung statis gitu. Terus saya kombinasi dengan sensor gerak. Sensor gerak itu tujuannya biar ada interaksi ya. Ternyata responnya bagus banget itu, karena karya itu tidak bergerak terus, tapi ada respon tiap ada orang lewat baru bergerak gitu. Itu menggunakan sensor berarti ya? Jadi sensor itu sebagai interaksinya ya. Jadi karya itu tidak bergerak terus ya. Jadi ada jedanya, kadang membuat orang terkejut gitu. Inisiatifnya dari mana menggunakan sensor itu? Inisiatifnya itu karena waktu ini belanja di ini, kadang di Superindo atau di mall-mall. Nah, lihat pintunya masuk, dia buka loh. Terus dari situ wah kayaknya menarik ini, kalau mekanisme karya saya itu menggunakan sensor itu. Akhirnya berkolaborasi dengan adik saya yang jurusan elektronik untuk mencoba merakit sensor itu. Dulunya beli jadi kayak gitu, tetapi keawetannya itu tidak bisa diprediksi gitu, karena materialnya kita tidak tahu apa komponennya di dalamnya. Akhirnya merakit sendiri, akhirnya menemukan sensor yang memang cocok untuk karya saya itu. Dalam pembuatan karya saya itu adalah mencari ide dan mengembangkannya. Secara teknik ini kan kombinasi antara seni, teknologi dan sains itu. Jadi prosesnya itu tidak hanya sebatas bagus dia bergerak kayak itu, kayak bentuk binatang ini, ibaratnya jenis binatang kayak bentuk kuda, dia bergerak bentuk kudanya, tetapi pergerakannya itu juga memiliki pesan kayak itu. Jadi nggak kuatan gerak itu yang lebih sulitnya di situ. Jadi yang membedakan dengan gerakan yang lainnya. setelah yang dibuat kayu semua ya, wah ini mempengaruhi memindahkan dengan kesulitan atau Sebenarnya material dari penggunaan karya saya itu juga mengikuti proses perkembangan. Jadi tidak monoton menggunakan material itu terus. Jadi awalnya dulu menggunakan full kayu, terus kombinasi material-material stainless, kuningan kayak gitu. Terus ada yang kombinasi elektronik gitu. Jadi material itu disesuaikan dengan konsepnya. Jadi nggak asal pilih material kayak gitu. Jadi harus melihat komposisinya juga. sejauh ini karya ini sudah pernah jual kemana? Selama ini kalau pameran
pameran di beberapa galeri juga di Jogja, terus di Jakarta, Ambon, Kalimantan, Taiwan gitu. Terus kalau yang koleksi itu ada beberapa juga di ini kantor pemerintahan, terus swasta, hotel kayak gitu. Suatu karya biasanya dihargai berapa sampai berapa? Sama ini sih harga yang baru tertinggi itu sampai 150-an. Kalau yang di sini tuh dia ada beberapa yang salah satu dari karya ini bertema kemarin tentang dieksplorasi tentang burung enggang. Burung enggang. Burung enggang yang ada di Kalimantan itu burung enggang itu bagi masyarakat Kalimantan itu bagian dari kehidupan dia membantu melestarikan alam. Terus bagi masyarakat sana burung enggang itu juga secara simbol kehidupannya itu penuh dengan makna bagi dia. Mas, Garuda yang 2 ini konsepnya apa dan maknanya apa? Kalau yang ini karya ini berjudul Menjagamu. Kenapa judul itu? Di situ ada bentuk peta Indonesia menempel di bentuk balon. Balon itu ada 2 Garuda yang mencengkram balon itu, tetapi itu kayak sifat yang ada di Indonesia sekarang itu ada kayak dualisme itu yang baik dan yang buruk. Terus mereka memang memiliki tujuan yang sama, ingin menjaga kedaulatan negara Indonesia ini, tetapi cara menjaga mereka itu kadang bisa membuat Indonesia ini juga pecah. Balon itu kan kalau ditarik-tarik lama-lama bisa pecah, akhirnya cara berai gitu. Nah, kalau ini kebanyakan konsepnya Garuda itu kenapa? Garuda itu tidak tahu-tahu bisa Garuda itu ada proses perjalanan sampai di awalnya itu memang melihat bentuk burung Garuda yang di pinggir jalan itu, Mas. Kan hampir di sudut kota Jogja ini ada patung Garuda dan bentuknya itu unik-unik gitu, Mas. Akhirnya memiliki ide untuk membuat bentuk Garuda, tetapi dengan mengkombinasi gerakan gitu. Tetapi gerakannya itu enggak asal latihan gerak itu, tapi ada pesan yang disampaikan. Jadi kayak kenapa dia mengepakkan sayap itu memiliki tujuan, kepakkan sayapmu terbanglah tinggi seperti harapan gitu. Jadi ada harapan gitu. Terus ada yang kepalanya menoleh ke depan dan ke kanan, ada yang ke bawah ke atas, itu dia kayak mengangguk-angguk. Itu kalau orang Jawa bilang itu siap untuk menjaga gitu. Jadi Garuda itu siap untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia gitu. Setiap karya itu memiliki kesulitan yang berbeda-beda gitu. Sebenarnya kalau konsep, rancangan dan ide itu sudah ditemukan itu bisa cepat, bisa 1 bulan sampai 2 bulan paling proses pengerjaannya. Tergantung diameternya, terus proporsinya dan bentuknya besar kecilnya ya. Harapannya semoga karya-karya kinetik ini bisa berkembang di Indonesia maupun dunia ya. Jadi banyak anak-anak muda sekarang ini yang tertarik dengan media-media baru gitu. Jadi seni rupa atau seni kriya itu tidak hanya dengan menggunakan material-material yang pada umumnya gitu. Jadi dia bisa bereksplorasi dengan video, foto, terus gerak, terus LED, lampu gitu. Jadi eksplorasi itu bisa diterima oleh para penikmat maupun para kolektor gitu, untuk mengapresiasi karya-karya mereka gitu. Kalau kesulitan dalam proses pembuatan karya Garuda ini lebih ke gerakannya itu, Mas. Kalau secara
teknik finishingnya hampir sama semua. Jadi teknik finishing karya saya itu hampir semua menggunakan teknik sangkling. Jadi sangkling itu adalah teknik yang digunakan dengan menghaluskan dengan tidak menggunakan cat kayak pelapis gitu. Dia hanya mengkilatkan itu dengan amplas sampai ukuran dari yang paling kasar sampai paling halus. Jadi yang paling sulit itu adalah mencari gerakan yang tidak hanya sebatas gerakan estetik aja, tetapi yang memiliki tujuan dan makna gitu. Jadi tidak hanya sebatas indah aja gitu. Kalau secara teknik pengerjaan sih sistematisnya hampir sama dengan karya-karya yang lain gitu. Nah ini menggunakan dengan dinamo DC itu ya. Dinamo DC. Nah, dinamo DC dia kenapa DC itu karena di situ ada perangkat-perangkat elektronik yang harus menggunakan arus DC juga gitu. Jadi terus dan dinamonya itu tiap karya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan gerakan itu. Ada yang memang harus gede, harus kecil. Jadi tiap gerakan itu tergantung konsep tiap dinamonya itu harus sesuai dengan gerakan itu. Jadi nggak membebani dinamonya biar nggak panas, karena kan jangkanya jangka panjang gitu. Jadi bebannya 5 kilo, dia harus torsi yang 20 kilo gitu. Biar torsinya mampu jangka panjang.